Oke, selamat datang di channel Sinematop. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi kali ini saya akan mereview film, guys. Ya, lebih tepatnya merangkum film dari film Avatar live action episode pertama. Jadi di scene awal kita diperlihatkan seorang pengendali tanah yang sedang dikejar oleh pasukan dari negara api. Beliau tidak lolos melewati para pasukan tersebut, tapi beliau berhasil menyerahkan gulungan kepada temannya. Nah, sebenarnya apa isi gulungan tersebut? Gulungan tersebut berisi informasi tentang negara api yang berencana menginvasi atau menyerang semua negara pengendali tanah. Jadi di Avatar sendiri itu ada 4 negara yang setiap negara memiliki elemen kekuatannya masing-masing, guys. Sebut saja negara api, tanah, air, dan ternyata gulungan tersebut adalah bagian dari rencana sebagai bentuk pengalihan. Sang Raja Api sendiri pada saat itu memiliki rencana yang jauh lebih besar gitu. Sang Raja Api sadar bahwa satu-satunya yang bisa menghalangi mereka adalah Avatar. Dan the next Avatar adalah di golongan pengendali udara. Dari situ, Raja Api dan pasukannya pun menghabisi semua pengendali udara sampai ke akar-akarnya. Not when we have the power of the comet. Satu-satunya yang selamat dari serangan tersebut adalah Aang, yang ternyata dia adalah the next Avatar itu, guys. Dia bisa selamat karena kebetulan sedang berpergian saat serangan tersebut terjadi. Sebenarnya Aang sudah merasa ada yang tidak beres. Namun saat dia memutuskan untuk kembali, dia tertimbun air yang memang pada saat itu lagi kenceng-kencengnya gitu. 100 tahun pun berlalu dan pengendali udara sudah dinyatakan punah. Kita diperkenalkan dengan Katara dan Sokka yang adalah seorang dari pengendali air. Tapi Katara di fase ini belum bisa mengendalikan air, sementara Sokka bahkan dia tidak bisa mengendalikan air sama sekali. Satu-satunya yang menonjol dari diri seorang Sokka adalah kemampuannya dalam memimpin, dan dia adalah kakak yang sayang pada adiknya, yaitu Katara. So from now on, 2 people at all times, meaning twice as many shifts. Saat Katara dan Sokka pergi keluar untuk berlatih, perahu mereka terdampar akibat arus yang kencang pada saat itu. Mereka terdampar tepat di depan bongkahan es yang adalah tempat Aang berhibernasi. Secara kebetulan Aang pun bangkit dari tidur panjangnya, lalu dia pingsan. Katara dan Sokka pun membawa Aang ke camp tempat tinggal mereka. Di sisi lain, Zuko yang adalah anak dari Raja Api berada di perahu dalam sebuah misi menangkap Avatar. Diceritakan bahwa Zuko sengaja diasingkan dan dihukum sang ayah, sehingga ia tidak boleh kembali sebelum menangkap Avatar. Zuko pun langsung menuju ke tempat di mana Avatar ditempatkan. Pertarungan kecil sempat terjadi di depan gerbang, namun untuk menghindari korban yang lebih banyak lagi, Aang menyerahkan diri sebagai catatan bahwa negara api tidak harus menyerang secara membabi buta karena dialah yang mereka cari. Aang pun dipenjara untuk kemudian dibawa ke istana api. Tapi di momen ini Aang bisa melarikan diri, menyelinap, lalu terbang dari kapal tersebut menggunakan senjatanya. Dibantu Katara dan Sokka yang ternyata mereka memutuskan untuk menyelamatkan Aang pada saat itu. Aang, Sokka, dan Katara pun pergi ke kuil yang dulu para pengendali udara tinggal di sana. Sebelum negara api menyerang dan menghabisi semua keturunan pengendali udara, kecuali hanya Aang saja yang tersisa. Tentu Aang sangat emosional di momen ini, hingga hampir menghancurkan segala yang ada di situ. Saat Aang sudah berdamai dengan fakta bahwa dia memang adalah seorang avatar, Aang memutuskan untuk memulai perjalanannya belajar menguasai semua elemen. Dan tentunya ditemani oleh Sokka
dan Katara dalam prosesnya. I'm the Avatar. And this is just the beginning.